Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan di segala kegiatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan sedikit membedah atau menjelaskan cerita atau mungkin prediksi ya untuk Satria Piningit Nusantara untuk tahun 2024. Yang mana menurut hemat saya adalah bahwa kita ketika merunut masalah tentang seks subakir dan namanya Sabto Palon, bahwa perjanjian itu sudah jelas dan sangat gamblang bahwa Nusantara akan dipimpin oleh seorang yang berdarah campuran ketika itu. Ya, untuk kali ini tapi kalau saat itu kan perjanjiannya adalah yang mempunyai namanya agama campuran. Kalau untuk kali ini mungkin adalah bergeser kepada darah campuran ya. Ya di situ kan sudah jelas bahwa para kandidat-kandidat itu ada beberapa yang sudah muncul sosoknya dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, bahwa ada beberapa para kandidat-kandidat untuk kontes di tahun 2024 ini para Satria Piningit Nusantara. Ini kita bicara masalah kepemimpinan. Untuk kali ini Satria Piningit adalah masalah kepemimpinan. Jadi untuk kepemimpinan di Nusantara untuk 2024 ini, kalau menurut hemat saya, berdasarkan merunut dari hal-hal tentang perjanjian antara seks subakir dengan Sabto Palon, adalah yang agama campuran. Tapi setelah kita bergeser kepada era namanya kemerdekaan, era reformasi sekarang ini, dan sudah kita dipimpin oleh Satria Piningit Nusantara atau presiden, hingga dari Soekarno sampai Presiden Jokowi saat ini yang ketujuh, akan memasuki pada tahap atau fase presiden yang ke-8 atau Satria Piningit Nusantara yang ke-8 ini, sehingga menurut hemat kami adalah yang berdarah campuran itu jauh lebih kuat menurut kami gitu, menurut saya. Kalau toh mungkin salah, namanya juga hanya prediksi. Anda bisa berkomentar gitu loh, silahkan, nggak apa-apa, yang penting masih tetap dalam pada satu aturan-aturan yang mungkin sopan santun dan membawa kondusivitas, tidak berkomentar untuk membuat satu permasalahan, itu bukan gitu loh. Tapi untuk menuju kepada satu solusi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang terbaik menurut saya gitu. Jadi sekarang masyarakat Nusantara sudah sangat-sangat mengetahui dan sangat sangat demokratis dalam hal kehidupan sehari-hari, apalagi dalam untuk memilih, untuk menentukan panutan untuk berbangsa dan bernegara ini, yakni untuk pemilihan tahun 2024 ini adalah memilih Satria Nusantara. Satria Piningit Nusantara yang ke-8 ini kita harus lebih selektif sebetulnya, tidak usah atau tentang fanatisme terlalu berlebihan gitu loh, terlalu kita besar-besarkan sebuah perbedaan, tapi kita harus melihat sebuah persamaan untuk mendapatkan sebuah tujuan dalam arti kata menuju kepada bangsa yang adil dan makmur. Yang penting itu bukan karena ini, harus begitu, harus kayak itulah, itu bukan seperti itu menurut hemat saya gitu loh. Jadi saya sendiri hanya untuk memberikan sebuah ini saja. Ini hanya prediksi semata dari saya pribadi. Kalau toh salah ya minta maaf, namanya prediksi. Sesuatu yang samar, tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan. Itu yang disebut namanya prediksi. Nah, prediksi saya ini kan untuk Satria Piningit, kepemimpinan Nusantara Indonesia untuk tahun 2024 ini, kita namanya kembalikan lagi kepada benang merah, kepada namanya perjanjian antara seks subakir dengan Sabto Palon Noyo Genggong tadi, Eyang Semar atau Ismoyo Jati kan, bahwa saat itu meminta bahwa Eyang Sabto Palon meminta bahwa harus Satria Piningitnya, pemimpinnya adalah dari
yang beragama campuran, gitu loh. Nah, itu kan masa yang lalu, tempo dulu, ratusan tahun yang silam gitu. Tapi untuk sekarang udah era reformasi, era digital, era penuh dengan namanya kecepatan daripada internet atau apapun kan sudah berubah. Sekarang juga sudah memasuki era milenial atau era reformasi di negeri Nusantara ini, sehingga sudah barang tentu. Ini menurut saya ya, ini menurut saya, jangan dikait-kaitkan dengan yang lain. Ini hanya prediksi saya. Kalau toh salah kan aku bilang tadi, minta maaf. Ya, berarti kan yang berdarah campuran, ya, yang berdarah campuran ini yang sangat kuat dan sudah selalu mengikuti Satria Piningit yang ketujuh, yaitu Presiden Jokowi tadi, kan selalu mengikuti kemana saja. Berarti otomatis dia sudah namanya mengadopsi atau sudah namanya bersinergi. Itu sudah barang tentu. Masyarakat saya kira ke situ gitu loh ya. Apalagi Satria Piningit yang akan memimpin Nusantara ini yang jauh lebih kuat kalau menurut hemat saya adalah yang mempunyai darah dari Jawa Selatan. Nah, siapa itu kan silakan aja, korek aja. Ini kan hanya prediksi ya. Jangan dikait-kaitan dulu lah, nggak usah membuli atau apalah gitu loh. Berkomentar silahkan. Kita bukan adu komentar, tapi mencari sebuah solusi, mencari sebuah namanya titik temu untuk mendapatkan sebuah namanya keputusan yang lebih real, lebih rinci, dan lebih namanya terpusat pada satu tujuan, yakni pemimpin Nusantara yang betul-betul berjiwa Satrio Piningit yang sesungguhnya, bukan Satrio Piningit yang karbitan atau Satrio Piningit yang mungkin dipoles-poles atau dibikin-bikin, itu bukan. Tapi betul-betul Satrio Piningit Nusantara yang ke-8 atau presiden yang ke-8 itu harus betul-betul orang yang sangat mumpuni, orang yang sudah betul-betul menguasai namanya tentang namanya wawasan Nusantara, tentang letak wilayah geografis, tentang kependudukan, hasil buminya apa, kelautan apa, keistimewaannya, kelebihan daripada kekayaan Nusantara. Ini yang penting. Yang penting lagi, yang jauh lebih penting lagi bahwa namanya Satrio Piningit yang ke-8 ini kan harus bisa mengelola. Tata kelolanya ini yang harus lebih hebat ketimbang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, harus jauh lebih komplit gitu loh. Tapi kalau titik berat saya itu, saya agak sedikit feeling bahwa Satrio Piningitnya adalah yang keturunan daripada Jawa bagian selatan. Nah, silahkan tebak sendiri, silahkan di kolom komentar, kita sharing bersama untuk mendapatkan sebuah satu ketentuan, satu keputusan, dan satu solusi yang sangat bagus untuk Nusantara tercinta kita NKRI ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.